Koalisi besar cermin kecemasan rezim terhadap Anies Baswedan. Kita tidak ingin terus mengulang kata penjagalan, tetapi memang di luar sana dari mulai genderang rentetan survei yang terus-menerus menempatkan Pak Anies pada posisi yang terlihat menurun gitu ya. Kemudian juga tekanan-tekanan hukum baik kepada pribadi-pribadi maupun pada partai politik. Begitupun hal-hal yang berkaitan dengan menarik-narik anggota koalisi ke luar itu masih dirasakan, dan sebetulnya ini sesuatu yang memang kita expect, kita duga sejak awal. Bujuk Nasdem balik ke pangkuan istana, bujuk Nasdem balik ke pangkuan istana, kasih fasilitas sebaik-baiknya, seenak-enaknya, ya, termasuk juga data yang pernah diungkapkan oleh beberapa survei istana yang mengatakan bahwa Nasdem terancam akan kehilangan pemilihnya, bahkan tidak lolos parliamentary threshold. Ya, survei-survei istana. Yang ketiga, kasih enak kalau tidak berhasil, kalau tadi tidak mau dilakukan, menersangkakan. Kedua, tidak berhasil. Ketiga, kasih enak PKS. Ada kali Mas Firman, Mas Anies punya dua yang harus dipertimbangkan. Satu memang memikirkan soal momentum elektoral, tapi sisi yang lain juga menjaga keseimbangan soliditas koalisi. Jadi bagaimana koalisinya di 3 fase itu berjalan dengan baik, yaitu koalisi kandidasi, pencalonan, ini penting. Karena sebelum bicara winning di election, memenangkan pertarungan, atau koalisi eleksi, itu ada koalisi kandidasi dulu. Nah ini yang harus dipastikan sehingga 3 partai ini solid sehingga akhir, kemudian memikirkan strategi pemenangannya, baru yang terakhir koalisi governability kalau sekiranya memenangkan pertarungan. Jadi itu yang titik keseimbangan yang harus dicari. Jangan misalnya terlalu fokus mencari tiket, kemudian lupa untuk memikirkan keperluan elektoral juga. Koalisi besar cermin kecemasan rezim terhadap Anies Baswedan. Bagi kakal penasehat harus berusaha keras memahami mengapa harus ada koalisi besar, padahal kalau menurut baginya, berbagai survei yang ada selalu muncul nama Prabowo di posisi pertama atau kedua. Hal yang sama juga berlaku pada Ganjar, kadang di posisi kedua atau di posisi pertama. Dan Anies Baswedan selalu ditempatkan di posisi ketiga. Tidak boleh di posisi pertama atau kedua, kecuali terpaksa. Kalau memanggil dan memang hasil survei itu benar adanya, logika akal sehat kita tentu akan mengatakan tidak diperlukan adanya koalisi besar. Karena hanya dihadapkan pada Prabowo saja atau Ganjar saja, Anies sudah bisa dikalahkan. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan besar kita semua. Dalam sebuah buku psikolog The Power of Positive Thinking yang ditulis oleh Norman Vincent, bila Anda mengalami ketakutan, maka mulai berpikirlah apa yang bisa membuatmu percaya diri dan menghilangkan perasaan takutmu. Kalau merujuk pada pernyataan tersebut, maka bisa dipahami bahwa pembentukan koalisi kebangsaan adalah salah satu cara untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan terhadap elektabilitas Anies yang semakin hari semakin tak bisa dibendung. Karena memang capres di luar mereka sampai saat ini hanyalah Anies Baswedan. Koalisi besar yang bernama Koalisi Kebangsaan adalah harapan Jokowi agar bisa menjadi obat penenang yang bisa memunculkan lawan tanding bagi Anies Baswedan. Meski masih juga ada upaya-upaya lain sedang terjadi untuk menghadang pencalonan Anies. Koalisi besar cermin kecemasan rezim terhadap Anies Baswedan. Logika akal penasehat harus berusaha keras memahami mengapa harus ada koalisi besar, padahal kalau menurut baginya, berbagai survei yang ada selalu muncul nama Prabowo di posisi pertama atau kedua. Hal yang sama juga berlaku pada Ganjar, kadang di posisi kedua atau di posisi pertama. Dan Anies Baswedan selalu ditempatkan di posisi ketiga. Tidak boleh di posisi pertama atau kedua, kecuali terpaksa.
Kalau memanggil dan memang hasil survei itu benar adanya, logika akal sehat kita tentu akan mengatakan tidak diperlukan adanya koalisi besar. Karena hanya dihadapkan pada Prabowo saja atau Ganjar saja, Anies sudah bisa dikalahkan. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan besar kita semua. Dalam sebuah buku psikolog The Power of Positive Thinking yang ditulis oleh Norman Vincent, bila Anda mengalami ketakutan, maka mulai berpikirlah apa yang bisa membuatmu percaya diri dan menghilangkan perasaan takutmu. Kalau merujuk pada pernyataan tersebut, maka bisa dipahami bahwa pembentukan koalisi kebangsaan adalah salah satu cara untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan terhadap elektabilitas Anies yang semakin hari semakin tak bisa dibendung. Karena memang capres di luar mereka sampai saat ini hanyalah Anies Baswedan. Koalisi besar yang bernama Koalisi Kebangsaan adalah harapan Jokowi agar bisa menjadi obat penenang yang bisa memunculkan lawan tanding bagi Anies Baswedan. Meski masih juga ada upaya-upaya lain sedang terjadi untuk menghadang pencalonan Anies. Koalisi besar cermin kecemasan rezim terhadap Anies Baswedan. Logika akal penasehat harus berusaha keras memahami mengapa harus ada koalisi besar. Padahal kalau menurut baginya, berbagai survei yang ada selalu muncul nama Prabowo di posisi pertama atau kedua. Hal yang sama juga berlaku pada Ganjar, kadang di posisi kedua atau di posisi pertama. Dan Anies Baswedan selalu ditempatkan di posisi ketiga. Tidak boleh di posisi pertama atau kedua, kecuali terpaksa. Kalau memanggil dan memang hasil survei itu benar adanya, logika akal sehat kita tentu akan mengatakan tidak diperlukan adanya koalisi besar. Karena hanya dihadapkan pada Prabowo saja atau Ganjar saja, Anies sudah bisa dikalahkan. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan besar kita semua. Dalam sebuah buku psikolog The Power of Positive Thinking yang ditulis oleh Norman Vincent, bila Anda mengalami ketakutan, maka mulai berpikirlah apa yang bisa membuatmu percaya diri dan menghilangkan perasaan takutmu. Kalau merujuk pada pernyataan tersebut, maka bisa dipahami bahwa pembentukan koalisi kebangsaan adalah salah satu cara untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan terhadap elektabilitas Anies yang semakin hari semakin tak bisa dibendung. Karena memang capres di luar mereka sampai saat ini hanyalah Anies Baswedan. Koalisi besar yang bernama Koalisi Kebangsaan adalah harapan Jokowi agar bisa menjadi obat penenang yang bisa memunculkan lawan tanding bagi Anies Baswedan.